Guys, welcome back to channel Jason Armus. Hari ini gue bersama Olive ya. Jadi kalian yang belum nonton video kita, kalian bisa tonton video kita sebelumnya. Nah, biasanya kita ini bareng ngomongin soal finansial. Yep. Kira-kira hari ini bakal bahas apa ya? Oke, jadi kita pengen bahas soal frugal living atau hidup sederhana. Kira-kira seperti apa sih pandangannya Olive dan pandangan gue pribadi soal frugal living? Kita langsung mulai aja yuk. Oke ya, jadi kamu pernah mungkin dengar tentang frugal living sebelumnya atau kayak hidup sederhana gitu? Pernah nggak sih kamu dengar ini? Udah, kamu yang ceritain. Wah, bener juga ya. Ya, jadi frugal living itu kan apa ya? Itu dipandang orang beda-beda ya. Ada yang frugal livingnya itu yang sangat-sangat frugal, ada yang biasa aja gitu. Kita ambil contoh kayak gini ya, ada orang yang frugal livingnya tuh sampai dia cuman ruangannya kosong, isinya baju cuma 4, celana 4, ya udah, terus habis itu nggak terlalu banyak barang di situ. Dan makan pun mungkin sampai apa ya, benar-benar makan Indomie doang, ada beneran. Bener, iya. Ya, jadi tapi tuh dia berhasil mandiri secara finansial, tapi dia juga punya rumah di beberapa tempat itu gitu. Menurut kamu gimana nih? Hidup seperti ini tuh gimana? Kamu setuju nggak? Jadi to be honest, sebenarnya gue udah pernah nonton yang membahas soal frugal living. Iya. Jadi adalah keluarga di Amerika apa di mana gue lupa ya, itu udah lama banget. Dan ini tuh yang super frugal banget. Jadi listrik pun emang siang pun dimatiin, mandi air buat mandi pun emang bener-bener dibatasin. Jadi kalau menurut aku ya yang ya, itu udah agak berlebihan sih. Oke, nggak apa-apa kita frugal living, tapi kayak untuk yang terlalu semuanya serba dibatasin dan apa segala macam, agak lebih mengarah ke penyakit nggak sih? Itu maksudnya ya kita juga harus mikirin dong, apalagi kalau soal buat mandi, masa airnya dibatasin. Listrik oke lah, nggak apa-apa kita batasin, tapi kayak air kayak gitu emang gimana sih menurut kamu? Air loh ini loh. Buat satu lagi yang buat minum bahkan itu pun dibatasin, gimana? Ya, kalau pendapat aku pribadi sih soal frugal living yang semacam itu ya, terlalu berlebihan gitu ya, sampai yang terlalu banget frugal living gitu. Belum tentu juga ke depan hari kita bakal masih hidup gitu kan, ketika mungkin kita udah berhasil karena dananya udah di saving banyak gitu. Terus kita tuh benar-benar menderitanya tuh parah banget gitu loh. Menurut aku ya benar kata kamu, maksudnya nggak tepat sih. Ini opinion ya, kamu ini juga opinion. harus bisa terima ya, mungkin beda kan kita semua. Nah, di situ pendapat aku tuh ya, kalau orang mau frugal living itu ya biasa aja gitu. Oke, dia hidup dengan promo, ada yang bisa dia potong terus ya mungkin beli bajunya jarang, beli celananya jarang, tapi bukan berarti kayak cuma bajunya 4 biji, 2 biji, 3 biji. Ya kan, lihat nih baju ini lagi ya kan gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau kalian nyaman-nyaman aja gitu. Cuman at least nikmati hidup juga lah gitu. Nah, itu dia. Iya, jangan terlalu berlebihan sederhana dan akhirnya ujung-ujungnya kan kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana gitu. Jadi selagi kita bisa save, ya save, tapi kalau enggak. Tapi gimana ya? Aku ngeliat nih kasus-kasus kayak gini tuh nggak hanya orang yang parah banget sih. Ada beberapa ya kasus frugal living, kayak misalkan dia tuh frugal sampai beberapa tahun. Jadi dia suami istri yang di Amerika, terus karena dia nerapin frugal living itu dan dia gajinya sebagai seorang perminyakan, di umur 30 sekian dia udah financial freedom, jadi dia udah boleh ngapain aja gitu. Jadi dia udah ada dana pensiun, udah ini gitu, dan dia udah punya usaha gitu. Dia cuman frugal living sementara. Nah, kalau yang kayak gitu gimana ya? Ya bagus sih kalau menurut Olive ya. Jadi dia akhirnya di ujung masa hidupnya ya, let's say, dia tuh udah financial freedom, dia tuh udah mau ngapain aja, mau traveling, mau apa, ada gitu loh uangnya, karena berkat dari dia frugal living sementara ya, kita bilangnya itu sementara. Karena mungkin
waktu dia frugal living ya, dia tuh udah punya planning ke depan. Gue harus frugal living sekarang, in order gue ke depannya ya gue bisa senang-senang sama istri gue, sama keluarga gue gitu loh. Gitu sih kalau menurut Olive, ya itu bagus dan gue mau kalau menerapkan kayak gitu. Frugal living yang nggak parah-parah banget lah ya, yang kayak tadi nggak. Tapi ya kalau gue sendiri, kalau contoh frugal living yang seperti itu gue suka sih. Jadi yang kalau sementara at least menahan sesuatu, tapi kedepannya kita ya udah agak santaian gitu ya. Itu financial freedom masih tolerable ya. Jadi sebenarnya frugal living itu tuh nggak buruk-buruk gitu loh, yang nggak seperti yang kalian bayangkan juga. Celana bolong kalian pelihara gitu ya. Yang nggak gitu-gitu juga ya kan. Ya kalian kalau ada celana ya ganti gitu, kayak mau murah nggak apa-apa gitu ya. Ya jangan gitu juga ya kan, mau kaya terus tiba-tiba udahlah nggak apa-apa, kancut bolong, celana bolong kan, itu juga nggak tepat gitu ya. Ganti-ganti aja gitu. Ketawa ini nggak di planning loh sama sekali. Cuman maksudnya kalau frugal living terlalu parah menurut aku nggak tepat. Tapi kalau frugal living dengan tujuan-tujuan yang bagus, kalian misalkan gue pengen 30 tahun gue udah bebas finansial atau apa ya nggak apa-apa gitu. Ya kalian tinggal ngomongin aja ke pasangan gitu, pasangannya mau nerima apa enggak kan gitu. Nah itu dia yang susah. Nah itu dia gitu kan, maksudnya ada orang yang nggak mau terima. Mungkin kamu punya nggak teman kamu yang kira-kira kalau diomongin cowoknya kayak gini bakal nggak terima? Kalau misalnya cowoknya ngomong kayak gitu, misalnya yang kita frugal living ya, buat menghemat. Aduh. Gimana tuh? Kayaknya banyak sih yang kayak gitu ya. Kira-kira bakal apa pandangan mereka tuh? Nggak mau sih, ngamuk sih kayaknya. Kebanyakan temen-temen gue kayak gitu. Cuman ada beberapa orang yang gue kenal kayak menerapkan juga frugal living, tapi bukan yang ekstrim banget yang kayak gimana ya, enggak. Kayak misalnya penggunaan voucher, atau jarang shopping atau apa, lebih mementingkan savings dan apa segala macam. Gue juga punya teman-teman yang kayak gitu. Tapi mungkin untuk yang ngajak pasangannya untuk yang kita frugal living ya, biar 30 tahun depan, 40 tahun depan kita financial freedom. Gue agak ragu sih. Gitu ya. Memang cuman ya pasti ada. Cuman ya yang penting pasangannya nyaman aja gitu kan. Kalau emang nyaman ya kenapa tidak gitu kan. Ya masalahnya kan mencocokkan dua kepala jadi satu tuh nggak gampang. Iya, apalagi perempuan senang banget shopping ya, gimana? Jadi kalau misalkan kalian emang yang tipikal frugal living, carilah pasangan yang frugal living juga gitu, biar nggak mungkin kalau menurut Olive, bukan, kita nggak harus nyari yang benar-benar satu paham ya, nggak, tapi at least cari pasangan yang bisa ngerti sama pandangan kita, memahami dan memandang yang positif gitu loh dari niatnya. Itu sih, kalau kita udah bisa ngelihat sisi positifnya, pasti dia bakal ikut. Mau aja, cuman ya mungkin nggak dipres-pres juga kali. Iya nggak dipres, tapi seberapa frugal living juga gitu kan. Kan bisa jadi dianya terima, tapi kan orang tua kan nggak ada yang tahu. Iya kan, bisa jadi ada faktor-faktor X dan Y ya. Tapi kan kalau misalnya udah berumah tangga ya, itu kan urusan kedua belah pihak gitu. Cuman ya itulah, maksudnya nggak gampang lah buat nerapin frugal living juga untuk untuk berpasangan, terus juga frugal living apa gitu kalian gitu kan. Apakah sangat-sangat frugal living? Nah kalau gue saranin sih jangan terlalu frugal living ya. Yang penting frugal living good, tapi tetap ada batas-batasan, kalian juga mau menikmati hidup gitu. Kalian mau minum kopi-kopi yang agak ekspensif ya nggak apa-apa gitu. Tetapi intensitasnya dikurangin sesuai dengan pendapatan kalian. Itu penting. Kembali lagi budget. Jadi budget itu penting gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari frugal living ya. Jadi kalian harus lebih komunikatif lah sama pasangan. Betul. Terus juga lebih kalau bisa ada yang di save gitu. Itu mudah-mudahan video kita yang simple kayak gini ya kan, tentang pendapat kita soal frugal living ini ya kan, gimana bisa jadi pendapat kita beda dengan pendapat kalian semua gitu. Ya itu sah-sah aja. Nah kalian kalau punya pendapat yang sama ataupun berbeda, kalian bisa tuh share di kolom komen di bawah. Atau yang udah menerapkan frugal living mungkin. Nah itu bisa juga tuh share. Jadi tuh bisa jadi pendapat gue ataupun pendapat Olive itu kurang tepat atau mungkin ini. Ya kalian share aja. Jadi bisa jadi masukan buat orang-orang yang lihat juga. Itu aja sih guys.
Oke, itu aja sih dari kita. Kalau kalian merasa video kita ini emang pantas untuk di-share, kalian share aja. Yap. Dan jangan lupa untuk Like komen. and subscribe. Sip. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Olive ya. Oke, bye-bye. Dah.